Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di depan Masjid Al-Hirib yang tertunda pembangunan karena terkendala dana yang tidak cukup. Kami mengajak antum-antum sekalian berdonasi, menginvestasikan sebagian harta antum-antum sekalian untuk menabung untuk tabungan akhirat antum-antum sekalian, yaitu pada Masjid Al-Hirib yang rencananya selesai selama 2 tahun kita mangkrak karena kekurangan dana. Dan mudah-mudahan dengan bantuan antum-antum sekalian kita bisa merampungkan masjid ini dan dilakukan berbagai ibadah, majlis, maulid, terus semua ibadah-ibadah yang ada di, dan pahalanya insya Allah akan mengalir ke antum-antum sekalian. Kalau umpamanya antum-antum sekalian berkenan untuk menyumbang sebagian harta antum-antum sekalian di masjid ini, silakan dikirim ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah. Malam keberapa nih, Beb? Malam 22. Malam 22. Hafal ya kok malam 22 tuh, menjelang akhir. Ya. Semangat. Semangat. Aduh. Ya Ya, Allah. alhamdulillah malam 22 masih tetap istiqomah insyaallah. Man ngantuk, Man? Ya. Tidak. Ya. Fadhal, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala muqdiniddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali Bang Dolah di podcast Islamiyah, insyaallah menjadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini, karena tidak ada lagi yang dapat kita berikan kepada bulan Ramadan ini kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bang Dolah, kita akan melanjutkan tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kan Al-Faqir ngomong. Malam Lailatul Qadar itu jangan dicari dengan tanda-tanda, tapi carilah dengan ibadah. Walaupun tanda-tandanya ada. Walaupun tanda-tandanya ada, yang disebutkan semalam, taharau Lailatul Qadri fil witri ashril awakhir min Ramadan. Di 10 terakhir bulan Ramadan, di malam ganjil, sudah ada tanda-tandanya. Yang kemarin nuzul Quran, malam Lailatul Qadar pertama kali nuzul Quran tuh. Cuman kita kayak gini, tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Ada tanda-tandanya. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Contoh, kita main game itu tuh, yang lari ngecet dulu, ketahuan akhirnya dikejar naik kayak ini karena biasanya ada tuh kereta tuh, apa tuh namanya, subway surf apa, itu kan ada kalau kita ngambil magnet contohnya itu malam Lailatul Qadar. Apa kita mendapat itu, hanya kita magnet apa, ketakwaan tuh masuk semuanya, pahala yang masuk semua ke kita gitu. Apa tanda-tandanya orang mendapat kayak gitu, yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya orang mukmin yang meraih malam Lailatul Qadar itu salah satunya, satu, hatinya lembut. Tadinya tukang hawas ini orang. Ya. Hawas tok. Sudah dapat malam Lailatul Qadar. Iya. Dia lembut hatinya, tenang hatinya. Biasanya hawas tok dak mari-mari. Urusan sepele jadi besar kadang-kadang. Ini jadi lembut. Aman. Ini orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Yang kedua, mudah menangis.
Nangis gak, Mat? Iya. Amat sering nangis, Mat? Tidak. Oh, berarti gak dapat, Mat. Tapi enggak. Insyaallah dapat, Mat ya. Dapat. Amin. Salat tarawih. Makanya nangis, Mat. Ya. Itu tanda-tandanya dapat malam Lailatul Tahu Qadar. memang sudah. Ya tarawih musola. Nanti nyampe rumah dicubit aja, Bang, biar nangis. Keterpaksaan. Keterpaksaan. Ini menangis karena ingat dosa. Ingat Allah di sepertiga malam. Ingat ya Allah, dosa apa segala macam. Ingat itu orang tanda-tandanya orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Iya, benar memang. Apa yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, menangislah. Menangis kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau gak bisa menangis ya nangislah. Nanti ujung-ujungnya bisa nangis. Nangis. Anak kenal deh satu orang, ya kelihatannya keras, tapi hatinya lembut karena dia apa? Kalau dengar kisah salafun saleh, dengar kisah tentang apa baktinya kita kepada ibu, dia mendengar, dia cintanya dia kepada ulama, misalnya cintanya kepada imam kita, imam besar di Indonesia sekarang, Habib Rizik Syihab, beliau pasti nangis. Apa itu pengaruh enggak sama malam Lailatul Qadar? Kalau umpamanya kebiasaan nangis, ya kita lihat setelah bulan Ramadan, apakah kebiasaan itu tetap ada. Kadang orang kelihatan sangat kelihatan orangnya, tapi ketika dilantunkan ayat-ayat Al-Quran yang ceramah mengharukan, nangis. Kenapa? Hati ini tidak bisa dibohongin. Tanda hati ini tidak keras karena ada tanda-tandanya. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Kata Zubat kayak gitu. Imam Ibn Ruslan mengatakan wa inna ab'ada qulubin nasi. Paling jauhnya hati manusia. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahim, dari Tuhan yang Maha Belas Kasih, qalbun qasi. Hatinya yang ini. Contoh hati ini yang beku, mau diomongin apapun tidak bisa. Diomongin tidak bisa. Nih sponsor eksklusif. Tapi Jadi Ali udah usah aku nangis deh. Ali jadi udah usah. Terus Ali ada usah nangis. Oh ya, Ahmad Tilu ya, Ali tidak ada, Rosa Ahmad nangis. nangis. Oh, tandanya hati lembut insyaallah. Mudah nangis ya. Yang kedua menyesali dosa-dosa yang lalu. Yang dulu-dulu tuh dosa-dosa diingat lagi, ya Allah, anak pernah kayak gitu, anak pernah kayak gini, Allah, disesali sama dia. Ya. Itu tandanya orang mendapat malam Lailatul Qadar. Merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Kita nih malu. Dalam bab malu nih banyak. Sekarang orang nih lagi gak punya malu. Banyak orang gak punya malu. Ya. TikTokan malu. Gak malu. Wis, keceplosan jadi. Ya, tok. Ya. Tok-tokan, gak malu depan kamera. Muslim lagi, pakai cadar lagi. Jadi Mending orang yang nggak pakai kerudung, cuman dia gak tiktokan, gak tok-tokan, gak masalah, karena gak punya malu. Ini kita krisis miskin malu sekarang. Moral akhlak. Makanya revolusi akhlak itu berguna bagi kita. Rindu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kita rindu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Harus kita rindu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul yang bakal jadi juru selamat kita. Kalau sekarang cuma sholawatan toh. Sholawatan. Tapi toh. rindunya harat. jadi Kadang kalau yang sholawatan, kalau yang dari kaum Hawa, yang sholawatan enak, dari yang laki-laki, kayak konser, tepuk tangan. Yang laki-laki juga. Kalau yang sholawatan perempuan langsung, waduh, ini semangat, suaranya suaranya luar biasa. jadi kita panjang-jangan. tidak boleh. Akhirnya itu
Nabi besar loh, Nabi Muhammad SAW itu betul. rindu loh kepada kita. Kita gak rindu ke beliau. Ini patut dipertanyakan. Orang ini cinta kepada orang lain salah. Lebih besar cintanya. Anak cinta banget sama ini, sama itu, segala macam. Terus ditanya cintanya ente sama Rasul gimana? Sedikit. Percuma. Rindu, kita harus ada rindu. Makanya faya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wasallimu taslima. Faya mustaquna ila ru'ya jamalih. Orang-orang yang rindu ila ru'ya jamalih, untuk memandang jamalih, keindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang saking husuknya selawat tuh sambil nangis, bagus. Itu menandakan, karena tetesan air mata itu menandakan bahwa kepiluan hati gitu. Yang selanjutnya, senantiasa jembar hati dan lapang dada. Jembar hati, gak ini santai orangnya, low profile kayak gitu. Jembar hati, lapang dada. Lapang dada menerima kesusahan. Kesusahan itu bagaikan apa? Bagaikan sholat id bagi dia, bagaikan idul fitri bagi dia. Menerima. Jadi itu. Yang selanjutnya, tambah semangat dan rajin dalam beramal soleh. Yang tadinya sholat Jumat ini datangnya belakangan, dia datang awal. Yang tadinya sholat berjamaah itu ketinggalan, kalau enggak imam itu sudah mau salam, enggak mau datang dia. Berarti meningkat keimanannya. Yang ketiga, rindu akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu lu dengan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan Nabi Umar kayak gimana? Bagaimana orang itu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, kematian itu adalah hari raya baginya. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kerinduan, dengan sebenar-benarnya dia rindu benar ke Allah Subhanahu wa taala, kematian itu adalah hari raya baginya. Mengharap. Itu sulit kita. Kematian loh dibilang hari raya. Itu kalau bukan orang-orang solihin tidak bisa seperti itu. Lalu ada pertanyaan, Bang. Ada pertanyaan kita sebagai penutup ya. Penutup malam ini biar gak panjang-panjang. Kalau panjang gak bakal ditonton sama ente-ente. Ya, langsung belak-belakan aja, Bang. Ya. Benar. Salah gak? Salah gak kira-kira? Subhanallah. Jadi kayak sekarang ada orang nggak puasa, kita disuruh ngormatin yang puasa, yang nggak puasa. Lo ini kebalik sebetulnya, kebalik. Ini nyimpang ya, dari pembahasan ya. Diganti sekarang. Iya, kita harus menghormati mereka yang nggak puasa. Lu kira-kira kayak gini, Bang Dola tuh dapat kenikmatan, dibikin ini, kita diiming-imingin, tidak dapat ini, tidak bisa itu ya, tidak bisa. Hawas gak Bang Dola kira-kira? Ya, ana hawas gak kira-kira kalau Bang Dola ngomong gitu? Hawas ana. Bang Dola punya mobil, tidak punya mobil, hawas kita nih. Ya Allah, sombong amat kan kayak gitu, sombong amat. Kira-kira itu contohnya orang kayak gitu sekarang. Gak usah pakai dalil dah, gak usah pakai dalil, kita ini aja. Logikanya aja. Kira-kira di kayak gituin kita hazak gitu orang. Ya, hazak jelas. Ngeprank enggak gitu? Ngeprank kita, seakan-akan kita di prank. Oh, ini toleransi loh. Toleransi boleh, tapi jangan kebablasan toleransinya. Kayak kemarin-kemarin tuh. Ada yang masuk gereja sambil pidato di gereja. Itu gimana itu? Kiai lagi teh, kiai. Iyalah, tahulah umpamanya kalau dia dipandang kiai ya. Itu gimana hukumnya? Itu namanya offset. Kalau dalam sepak bola tuh offset. Dia kebablasan. Kalau dilanjutin kartu kuning dia. Kalau dilanjutin lagi kartu merah dia. Bisa-bisa dipecat jadi ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bulan Ramadan ini bulan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaku maksiat tidak diperkenankan di bulan ini. Apapun itu tidak boleh. Gak ada terang-terangan. Itu aja Bang, mungkin ya sudah cukup. Sudah tidak pantas. Laki-laki memakai daster itu tidak pantas. Jadi yang pakai takwo, yang pakai sarung, jangan pakai rok, jangan pakai daster.
tidak sesuai. Ya pakaian itu sesuai dengan ininya apa, jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya. Ya, misal laki-laki ya pakai baju laki-laki. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi Yang muslim yang muslim. ya di masjid, yang di luar muslim, yang Nasoro sudah di tempatnya sendiri-sendiri. Nah, itu toleransi yang betul. Ya. Jadi masa minum kopi pakai nasi, Tidak bisa. saya kan tidak cocok. Tidak cocok. Ya nasi di kuah rawon atau di gulai, kopi jangan dicampur. Campurnya pakai ini, pakai Pakai gula. gula ya. Ah, Taib, terima kasih. Gunakan tempat ibadah kita masing-masing, jangan dicampur aduk, jangan dirusak. Lakum dinukum waliyadin ya. Halas, sip. Sudah. Betul. Yang pakai agamanya agama kalian ya sudah, agama kami ya agama kami. Nah, itu toleransi. Jadi nggak bakal cekcok seperti sekarang, nggak bakal. Dari dulu nggak ada. Iya, betul. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmad, kopi lagi. Iya. Ya, Maya udah tidur. Allah Allah ya Allah. Bismillah. Allah Allah.